Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang penjelasan yaitu masalah ibadah kurban. Ketika saya melihat artikel ada satu ayat yang itu membuat untuk saya kaji ayat ini ya, untuk kita sedikit jabarkan, kita terangkan kepada penjenengan ya. Maka satu ayat itu kalau kita buka di dalam surat Al-Hajj, surat yang kedua-2 ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam tersebut, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Ya. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala darah-darah dan daging-daging hewan yang disembelih, baik itu onta maupun sapi maupun kambing, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Nah, perhatikan para jamaah ya ayat ini ya. Jadi tidak akan sampai apa? Darah, daging-daging kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai apa? Takwa. Baik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Apa tujuannya? Tujuan atau hikmah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberitahukan, menginformasikan kepada setiap orang yang melaksanakan ibadah kurban itu harus menjaga urusan hati. Urusan apa? Qalbun, hati. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena memang dalam ibadah kurban maupun ibadah-ibadah yang lain secara umum itu syaratnya memang harus apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau syariat yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah taala, maka ketika ayat ini diturunkan, ini untuk sekaligus memberikan warning, peringatan, hati-hati Bapak Ibu. Kalau seandainya orang berkorban itu ada sedikit saja kotoran-kotoran hati di dalam dirinya, bahkan atau perbuatan-perbuatan yang itu bisa merusak, bahkan bisa membatalkan ibadah kurbannya, maka itu akan hilang dari apa? Sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada Allah. Makanya di sini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan kok kambingnya besar, bukan kok sapinya besar, bukan kok untanya besar, ya, atau harganya mahal, bukan. Meskipun itu merupakan sesuatu yang utama dalam hal kita memilih dalam rangka untuk kita ibadah kurban. Tapi yang Allah lihat itu adalah apa? Niatmu, tujuanmu, kamu melaksanakan ibadah kurban. Nah, maka dari sini ada dua untuk meraih keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berkurban. Maka dari sini harus kita garis bawahi ya, ikhlas dan takwa. Maka di sini Allah taala menjelaskan landasan orang berkorban ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Membersihkan diri dari segala kotoran penyakit yang itu bisa menghalangi diterimanya ibadah kita kepada Allah. Itu ikhlas. Makanya Allah tidak menerima orang yang ibadah
sholat, haji, korban, baca Quran, sedekah, silaturahim, ngaji, mencari ilmu, berdakwah, berjihad, itu kalau dia tidak ikhlas dan ada kotoran hati, bahkan dia melakukan perbuatan yang itu bisa membatalkan imannya. Hati-hati Bapak Ibu ya, ini bahaya sekali ini. Makanya dari situ Allah Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, kalau kita buka di dalam surat apa? Az-Zumar, surat yang 39, ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Allah Ta'ala mengatakan fa'budillahu mukhlishan lahuddin. Ibadalah kalian kepada Allah dengan dasar mukhlis. Apa? Kholis, bersih, tidak tercampuri dengan kotoran-kotoran hati atau sesuatu yang bisa membatalkan iman dia. Nah, jadi Bapak Ibu ini penting ya. Nah, sekarang apa saja yang bisa menjadi penghalang orang yang ibadah korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, melakukan syirkul akbar. Apa? Syirik besar. Nah, ini menjadi penghalang diterimanya hewan yang dia korbankan, hewan yang dia sembelih. Nah, itu. Maka ketika orang melakukan perbuatan syirik besar, ini jelas Pak Bu, jelas ini. Saat itu pula seluruh amal ibadah yang dia kerjakan lenyap semuanya. Ketika dia melakukan perbuatan syirik besar, bukan hanya saat dia berkorban saat itu, seluruh ibadah korban yang telah dilakukan, yang telah lalu itu lenyap semuanya Pak. Rugi apa mboten? Rugi. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat apa? Az-Zumar ayat yang ke-65, surat yang ke-39. Apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Betul enggak? Muhammad, sampai diperingatkan oleh Allah dengan peringatan yang tegas. Seandainya engkau berani melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan dalam beribadah kepadaku dengan sesuatu apapun, dengan makhluk yang aku ciptakan, dengan benda-benda yang lain, maka ingat, seluruh amal yang kamu kerjakan akan aku hilangkan semua, akan aku lenyapkan, akan aku hapus semuanya tanpa tersisa, dan engkau Muhammad termasuk orang-orang yang rugi. Coba teks ayat ini atau khitab ayat ini padahal ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis juga berlaku kepada umatnya, apalagi kepada kita. Nabi saja itu diperingatkan sama Allah, Pak Bu. Ojo pisan-pisan sira kabeh syirik loh ya. Syirik, berani syirik, kita akan menghilangkan seluruh amalmu, sedoyo amalmu ical, hilang semua. Gak main-main Pak Bu. Bukan ibadah korban saat itu, seluruh ibadah korban yang telah lalu itu hilang semuanya, ke gelandang kabeh. Wes musnah gak tersisa, nol. Mulai dari awal lagi nanti dia. Rugi apa kan? Rugi. Makanya ini penting ya. Makanya dari situ penghalang orang untuk mendapatkan keikhlasan dan ketakwaan dari ibadah korban yang dilakukan itu adalah apa? Syirik besar. Orang kalau sudah syirik besar itu, naudzubillah, ya, seluruh amalannya hilang, sholatnya hilang, ibadah sholat yang dikerjakannya, hajinya hilang, umrohnya hilang, baca Qur'annya, tahajudnya, amal-amal ibadah ngaji dan sebagainya itu lenyap semuanya. Kenapa? Karena di situ Allah menggunakan kata takkid, ya, menggunakan apa? Nun taukid, ya. Layah batonna, ya, kata-kata na, ya, layah batonna, noun yang disiddah itu sebagai penegasan, namanya nun takkid, ya. Jadi artinya tegas sekali Pak. Allah itu sangat-sangat marah sekali
Kalau sudah menggunakan harfun takkid di situ. Ada. Kita pendek dulu. Baik, para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita melanjutkan. Jadi ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya ayat-ayat yang menegaskan tentang bahayanya melakukan perbuatan syirik besar atau syirkul akbar, itu bisa melumatkan, menghancurkan, menghilangkan seluruh amal kebaikan yang dia lakukan. Maka oleh sebab itu para jamaah ibu, pentingnya untuk kita memahami daripada apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia berkorban, tidak melakukan perbuatan syirik besar. Bahkan di dalam ayat yang lain ya, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang 88, Allah Ta'ala juga mengatakan dalam akhir kalimatnya, ayatnya, walau asraku lahabida anhum makanu ya'malu. Walau asraku, sekiranya mereka siapa? Nah, khitab ayat ini ditujukan kepada seluruh para rasul dan para nabi Allah SWT. Seluruh para rasul dan para nabi Allah itu kalau sampai mereka berani menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, lahabita anhum makanu ya'malun, akan lenyap semua amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan. Nah, di situ Allah juga menggunakan apa? Lam takkid. Ya, jadi sebagai bentuk penegasan. La habito. Dari kata habito ditambah dengan kata la habito. Ini menunjukkan sebagai bentuk penegasan. Benar-benar akan dihilangkan seluruh amal yang mereka kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Nah, itu para nabi, para rasul aja diberi peringatan. Ya, maka ini penting sekali. Makanya orang mukmin itu pantang untuk berbuat syirik, terutama syirik besar ya. Pantang untuk berbuat syirik besar. Maka oleh sebab itu Allah sendiri menyatakan karakter sifat orang mukmin itu tidak pernah mencampur adukan antara iman mereka dengan kesyirikan. Ini bisa dibuka di dalam surat Al-An'am sama suratnya, surat ke-6 ayat 82. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah mencampurkan iman mereka dengan kedoliman. Tidak akan pernah mencampur adukan antara iman mereka dengan kezoliman. Kezoliman di situ apa? Syirik. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Imam Bukhari ketika menjelaskan ayat tersebut. Yang dikata-kata dzulmun atau dolim dalam ayat itu adalah kesyirikan. Maka orang yang melakukan perbuatan syirik itu hidupnya tidak akan pernah aman, tidak akan pernah bahagia, akan dirasuki, dihantui kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Nah, ini kalau orang yang suka berbuat syirik, syirik besar. Nah, ini. Kenapa? Di situ Allah memberikan jaminan keamanan, mereka hidupnya akan aman. Sampai di alam barzah pun mereka akan aman. Dari apa? Siksa kubur. Jadi orang yang hidupnya tidak pernah berbuat syirik besar itu, insya Allah ada jaminan mereka akan terhindar dari siksa kubur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Makanya orang yang tidak berbuat syirik, mereka masih ada harapan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kalau orang sudah berbuat syirik besar, pasti Allah akan apa? Memutus hidayahnya. Orang tersebut tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Adapun juga termasuk penghalang orang untuk mendapatkan meraih nilai ikhlas dan takwa di sisi Allah ketika dia berkorban adalah yaitu meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini bahaya Pak Bu. Bahaya ya. Maka ketika orang sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka hewan yang disembelih untuk ibadah korban itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Banyak ya. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah
Ayat yang 11 Allah katakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka meninggalkan perbuatan syirik besar dan kekafiran, kemudian mereka sholat, perhatikan, mereka sholat 5 waktu, dan mereka senantiasa untuk membayar zakat harta ketika mampu, maka mereka adalah orang-orang yang disebut mukmin. Apa? Mukmin. Jadi kata-kata ikhwan di situ ahli tafsir mengatakan adalah minal mukminin. Mereka adalah golongan orang-orang yang beriman. Kalau mereka tidak menjalankan daripada apa yang disyaratkan oleh Allah, tetap tidak mau menjauhi syirik, tidak mau sholat, ya, maka orang yang seperti ini belum dikatakan orang mukmin. Mana yang menguatkan? Surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang ke-3 dan 4. Apa kata Allah? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang mengerjakan sholat dan menafkahkan rezekinya di jalan Allah yang kami berikan, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benar. Jelas nomor Pak Bu? Di sini kata-kata hakon itu apa? Sebagai bentuk penegasan, stempel ya dari Allah kalau orang mukmin yang benar, bukan KW loh ya, bukan hanya mengaku oh saya orang muslim, KTP saya Islam, tapi tidak mau sholat. Nah, itu. Tapi yang dikatakan oleh Allah di sini apa? Mereka kalau mengerjakan sholat dan menafkahkan rezekinya di jalan Allah, mereka adalah orang mukmin yang sebenarnya. Coba. Ini kata Allah lagi. Kata Allah ini. Jadi kalau orang mukmin sebenarnya apa? Kalau mereka sholat. Maka orang yang menyembelih hewan korban, atau yang mengorbankan sembelihannya atau menyalurkan hewan sembelihannya sama Pak Bu. Para ulama sama mengatakan ya, terutama dari jumhur ulama yang paling rojih petunjuknya yang menyembelih dan yang menyerahkan hewan kurban atau simbol kurban itu tidak sah. Ya, ada videonya ya, insya Allah sudah saya share penjelasan dari seorang ustadz menyampaikan, dan itu ada syarat juga sekarang penyembelihan itu harus betul-betul artinya dia orang muslim yang taat, bukan muslim KW atau ngaku-ngaku muslim tapi tidak mau ibadah sholat. Ya, Ustaz kita nggak tahu kalau dia sholat atau tidak. Ya, kalau memang tidak tahu nggak masalah, tapi sebisa mungkin cari dzabih penyembelih yang memang sudah tahu ya pribadinya, akhlaknya, agamanya, itu lebih selamat dan lebih baik insya Allah. Jadi para jamaah ibu itu penting ya. Jadi di sini yang kami tekankan di sini apa? Yang menyembelih hewan korban atau yang sohibul korban, yang menyerahkan hewan korban, kalau kedua-duanya tidak sholat itu tidak akan naik ke langit. Mana untuk menegaskan dalilnya? Nah, ini kurang dalilnya lagi, ini kita bisa buka di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang 54 ya. Nah, ini ya. Wa ma manahum antuk bala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Apa kata Allah? Tidak ada sesuatu yang menyebabkan terhalangnya nafkah mereka sampai ke langit, jelas, kecuali apa? Kafir kepada Allah, kepada Rasul, dan tidak sholat dan tidak bayar zakat. Jadi kata-kata nafkah jamak dari nafkah artinya adalah sedekah-sedekah atau amalan-amalan yang sunnah saja, itu tidak bisa naik sampai ke langit selama mereka apa? Melakukan bentuk
pembatal iman, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, kafir kepada syariatnya, dan juga mereka tidak mau sholat. Nah ini Pak dalilnya gitu. At-Taubah 54. Jadi nggak naik, nggak sah. Hewan kurban mereka tidak sah. Yang nyembelih juga ketika tidak sholat dia, maka tidak sah sembelihnya. Bahkan Imam Malik mengatakan haram. Imam Malik haram. Syekh Utsaimin mengatakan haram. Syekh bin Baz mengatakan haram. Gitu. Sampai seperti itu Pak. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Ini biar juga nanti masyarakat biar paham ya, mengerti ya. Kayak itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika seseorang itu terhalangi untuk meraih keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah SWT, kalau di dalam hatinya masih memiliki apa? Yaitu syirkul asghar. Tadi syirik besar ya. Syirik besar itu banyak contohnya, yaitu bisa membatalkan seluruh ya amal ibadah kita, itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil itu hanya menghilangkan amal saat itu dia lakukan. Misalkan ketika dia hari ini sholat isya, ternyata niatnya itu sholat isya adalah tujuannya apa? Bukan karena Allah. Saat itu sholat isyanya tidak sah, gagal dia untuk mendapatkan apa? Ridho dari Allah, ikhlas dari Allah, dan juga mendapatkan ketakwaan dari Allah. Gagal dia. Itu namanya syirkul asghar. Saat itu hilang amalannya yang dia kerjakan, amal itu saat itu hilang. Nah, contohnya apa Pak Bu? Syirik-syirik kecil apa? Ya, riya, sum'ah. Ya, itu termasuk bisa membahayakan niat. Misalkan, wah ini kambing saya paling besar, ini sapi saya paling besar. Ya. Mudah-mudahan nanti biar dapat apa? Ujian dari orang yang melihat sesembelihan atau korban saya. Udah, hati-hati Pak. Jadi kalau orang itu sudah dalam dirinya ada sifat riya, sum'ah, ujub, bangga dan sebagainya nih ya, saat itu Pak hilang pahala sembelihan. Makanya ini untuk menjaga hati ini yang paling berat di situ ya. Mungkin dia nggak syirik besar Pak Bu, yang paling berat apa? Syirik kecilnya itu loh. Contohnya haji saja ya. Orang berangkat ikhlas, tapi ketika dia pulang, ini kalau nggak bisa menjaga hati, iblis dan bala tentara itu sudah siap-siap nongkrong ya di pintu bandara, turun dia saat itu langsung disambut banyak orang, bahkan sampai di jalan ya masuk ke rumahnya sudah ada umbul-umbul, selamat datang Pak Haji dan Bu Hajah. Sampai di dalam hatinya ada, oh ini loh, sekarang saya sudah haji, sekarang saya sudah hajah ya, jadi saya nggak rugi ya. Maka hati yang seperti itu dia senang mendapat pujian, senang mendapat penghormatan, hilang Pak ibadah hajinya sama. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan banyak orang bisa menyelesaikan amal-amal ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah, tapi sedikit sekali yang selamat ketika menjaga niatnya. Betul nggak? Hati-hati ya. Ini untuk diri saya sendiri khususnya, bagaimana bisa menjaga niat ya. Jadi dakwah seperti ini ya, ini nggak lepas juga nanti dari bisikan setan. Ayo kamu dakwah supaya ben dipuji, nanti dapat ini dapat ini, berat sekali. Makanya kalau kita nggak berangkat dari rumah itu berdoa, berzikir, banyak mohon kepada Allah untuk menjaga hati kita supaya tetap bisa ikhlas, berat sekali, beban mental Pak. Kenapa? Karena kalau kita membaca hadis, kebanyakan nanti pada hari kiamat orang yang pertama kali masuk neraka itu dari kalangan orang muslim, bukan orang kafir ya, orang muslim. Tapi mereka dimasukkan ke dalam neraka karena apa? Khamr? Bukan. Zina? Bukan. Membunuh? Bukan. Riba? Bukan. Yang pertama mereka akan diadili dan dimasukkan dalam neraka adalah karena salah niat. Salah apa? Niat. Orang-orang yang salah niatnya ketika dia beramal ibadah di masa hidup di dunianya, itu mereka akan digiring dulu ke dalam neraka dan dimasukkan di dalam. Pernah dengar hadis ya? Insya Allah sudah pernah kita dengarkan ya hadisnya.
orang yang gemar apa? Baca Quran, rajin baca Quran, bacaannya bagus, bahkan dia qori, sering dipanggil kemana-mana. Apa yang terjadi ketika dia baca Quran? Niatnya, tujuannya supaya nanti dia dipanggil sebagai ahli Quran qori yang suaranya indah, bagus, dan dia senang dengan pujian-pujian dari manusia tadi. Apa yang terjadi Pak Bu? Masuk neraka dulu. Begitu juga orang yang berdakwah di jalan Allah, ya, atau orang yang dia menyampaikan ilmu yang seharusnya untuk Allah, karena Allah, lillah, tapi dakwahnya dia, niat dia mencari ilmu, dapat ilmu yang banyak, keluar dari pondok pesantren atau universitas Islam, supaya dia ini digelari berbagai macam gelar, sehingga dia bangga dengan gelarnya tadi, supaya mendapat pujian. Saya keluar nanti dari sekolah ini, dia dapat gelar LC, MA, doktor. Nah, itu akan menjadikan dirinya bangga. Bahkan dia bisa menjadi orang yang paling ilmu, yang paling benar ilmunya. Bahkan dia selalu mendebat orang-orang yang di sampingnya dan menghinakan mereka. Ini menganggap hina. Ya, aku loh yang paling baik, aku loh yang paling berilmu dan sebagainya. Nah, ini bahaya Pak Bu. Makanya beban mentalnya orang berilmu itu di situ. Kenapa? Kalau tidak, Allah akan memberikan nasihat apa? Wala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, jangan kamu sok merasa paling suci, paling berilmu, paling alim, paling tinggi ilmunya. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa dalam hatinya, yang paling ikhlas dalam beramal. Itu Pak Bu. Ya, jadi hati-hati. Nah, jadi ini penting ya, untuk harus kita garis bawahi. Jadi untuk menghindari syirik kecil ini bagaimana? Ya, belajar untuk kita selalu tawadhu, merendah diri, selalu kita untuk menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan kecuali hanya kalimat-kalimat yang baik, yang itu tujuannya untuk mengingat Allah. Ketika ada yang muji, sudah, pujian itu kabar gembira saja, sambil lalu saja, karena orang dipuji itu kadang-kadang suatu nikmat, tapi yang penting dia bisa menjaga hatinya. Karena Rasulullah pernah katakan, ya Rasulullah, ketika ada orang itu dipuji atas perbuatan baiknya itu bagaimana? Kata Nabi, tilkal busro, itu kabar gembira dan itu pujian. Tapi ingat, kata Nabi, jaga hatinya, jangan sampai dia terus-menerus ketika dipuji merasa tinggi dia, bangga, lupa untuk dia niat karena Allah. Nah itu. Jadi itu saja para jamaah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Alhamdulillah tidak banyak, mudah-mudahan sedikit ini bisa menghantarkan kepada keikhlasan, ketakwaan kepada Allah. Kalau apa yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan ya, harapan kita supaya semua hewan yang kita korbankan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menasihatkan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad, salatku, nusuk, ibadah kurbanku atau ibadah hajiku, matiku, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya ya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan mulai awal bulan Dzulhijjah sampai akhir nanti, mudah-mudahan senantiasa mendapat barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Pada akhirnya marilah majelis ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la